Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun, dimanapun kalian berada, teman-teman, saudara-saudara, bapak, ibu, dan semuanya. Baiklah, eh, pada kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Agar maka ada yang membilangkan, pepatah yang mengatakan, tak kenal maka berkenalanlah. Baiklah, perkenalkan nama saya Putra Ebenezer Manurung dari Prodi D3 Perpajakan Universitas Jambi dengan NIM C0D023036. Pada mata kuliah kali ini, pada mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja kita kepada materi kita yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan melihat apa latar belakang dari materi ini, yaitu latar belakangnya adalah pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Itu adalah sedikit gambaran latar belakang saya membahas materi ini. Berikutnya, rumusan masalah yang akan kita bahas bersama-sama sebentar lagi. Yang pertama, berdasarkan latar belakang masalah di atas, yaitu masalah yang kita bahas saat ini, maka permasalahan dalam penulisan laporan ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21? Yang kedua, bagaimana bentuk perlakuan PPh pasal 21? Yang ketiga, berapa tarif dan pemotongan PPh pasal 21? Yang keempat, apa jenis metode perhitungan PPh pasal 21? Terakhir yang nomor 5, apa saja contoh kasus PPh pasal 21? Yaitu beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, mungkin lumayan menarik pada awal-awal ini. PPh pasal 21 itu mungkin penting bagi kita karena setiap masyarakat Indonesia yang bekerja pasti akan dikenakan PPh pasal 21. Berikutnya, yang pertama, seperti rumusan yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama tadi rumusannya adalah pengertian PPh pasal 21. Pada PPh pasal 21, pengertiannya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, uang, honorarium, tunjangan, pembayaran lain, dengan nama apapun sehubung dengan pekerjaan dan jabatan atau sesuai dan jasanya. Nah, itu adalah macam-macam pekerjaan atau contoh sedikit gambaran tentang PPh pasal 21 pada pengertian kali ini. Selanjutnya, perlakuan PPh pasal 21. Nah, pada perlakuan PPh pasal 21 ini ada tiga macam jenis yang akan kita bahas. Yang pertama, PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan. PPh pasal 21 dipotong dari penghasilan karyawan. Dalam metode ini, PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan melalui pemotong gaji setiap bulannya. Dengan demikian, keuntungan PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan. Nah, mungkin kalau ada yang bekerja pada instansi pemerintah atau di kantor swasta, mungkin PPh pasal 21 ya mungkin tidak langsung, akan tetapi PPh pasal 21-nya atau pajak PPh-nya akan langsung dipotong dari
sekretariat atau bendaharawan dari kantor tempat dia bekerja. Selanjutnya, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Dalam metode ini, PPh pasal 21 karyawan akan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Bagi karyawan, metode ini tentu menguntungkan karena perusahaan yang menanggung PPh pasal 21. Nah, jadi yang pada PPh pasal 21 ditanggung perusahaan ini, pajak penghasilan kita sudah ditanggung oleh perusahaan. Jadi kita tidak akan membayar pajak gaji kita. Selanjutnya, yang nomor 3, PPh pasal 21 ditujukan perusahaan. Yang pengertiannya, dalam metode ini, karyawan tidak membayar PPh pasal 21 yang terhutang. Akan tetapi, PPh pasal 21 tersebut ditunjang oleh perusahaan. Tujuannya, PPh pasal 21 tersebut merupakan objek pajak penghasilan yang harus dimasukkan ke dalam unsur perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Nah, itu ada 3 macam bahasan tentang PPh pasal 21. 3 macam. Ya. Selanjutnya, tarif dan pemotongan PPh pasal 21. Besaran tarif PPh pasal 21 berbeda berdasarkan besarannya, jumlah penghasilannya. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal 21 harus ditanggung adalah 5%. Maaf, maksud kami penghasilan Anda sampai dengan 60 juta. Maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan Anda 60 juta sampai 250 juta, maka tarif PPh pasal 21 yang harus Anda bayarkan sebesar 15%. Namun, jika penghasilan Anda di atas 250 juta hingga 500 juta, maka tarif yang akan Anda tanggung adalah sebesar 20%. Sementara, jika penghasilan Anda di atas 500 juta, wow, besar ya, potongan PPh pasal 21 yang Anda bayarkan sebesar 25%. Selanjutnya kita masuk ke jenis metode perhitungan PPh pasal 21. Walaupun perhitungan PPh pasal 21 telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh pasal 21 sendiri yang sesuai dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima oleh karyawannya. Dalam metode ini ada 3 metode perhitungan yang paling umum, yaitu metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan. Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan penanggung PPh pasal 21 terhutang sendiri. Ini berarti pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka perhitungannya yaitu gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Kenapa 120 juta per tahun? Karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi 10 juta dikali 12. Maka dapatlah 120 juta per tahun. Lanjut, tarif PPh-nya adalah sebesar 15%. Karena gaji pokok Ardi ini lebih dari 60 juta ya. 60 juta menjelang ke 250 juta. Selanjutnya, tunjangan pajak atau dari perusahaan.
sebesar 9.900.000 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji bruto 10.825.000, gaji bersih 10 juta per bulan. Jadi gaji bersih Ardi ini jadi 10 juta, tidak ada pengurangan, tidak ada kenaikan. Jadi sudah dinaikkan terlebih dahulu, baru dipotong sesuai gaji bersihnya. Selanjutnya, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan penghasilan bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya, jika Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulan sejumlah 10 juta, maka perhitungannya gaji pokok 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Berikutnya, total gaji bruto 10 juta, tarif PPh pasal 21 sebesar 15%. Sama seperti Ardi tadi ya. Lanjut, pajak yang ditanggung perusahaan adalah 9.900.000 per tahun atau 825.000. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan adalah 825.000 per bulan. Gaji bersih sebesar 10 juta per bulan. Lanjut, kita masuk kepada contoh kasus PPh pasal 21. Kasus pertama, yaitu Fahri bekerja pada PT Kartika Kawasima. Statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai 5.500.000 per bulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri sejumlah Rp35.167. Sementara iuran pensiun yang dibayar Fahri adalah Rp55.000 per bulan. Itu adalah pembahasan kasus yang pertama. Yang kasus kedua adalah Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta, gajinya 5 juta. Wah, besarannya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 5% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Bila Ardi tidak memiliki NPWP, maka besaran PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta. Maka hasilnya dapatlah 150.000. Baiklah, pada kesimpulan kita pembahasan PPh pasal 21 ini, yaitu perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam minimalisasi besarnya pajak terutang. Perencanaan pajak adalah suatu cara yang legal untuk dilakukan selama dalam pelaksanaannya masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak pada PTX dapat dilakukan pada perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Saran kepada yang sudah menonton video ini, dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan, sebaiknya PTX merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode tunjangan pajak menjadi metode gross up. Karena dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Pengetahuan teman-teman atas warahmatullahi wabarakatuh.